Ulasan tentang perang salib diharapkan tidak hanya menarik bagi kalangan non-muslim, tetapi juga menarik bagi umat Islam. Mereka bisa mengetahui bagaimana konsepsi awal mereka tentang perang salib akan berubah dengan bukti-bukti yang dihadirkan dalam ulasan ini. Umat Islam mungkin terkejut saat mengetahui bagaimana saudara mereka di abad pertengahan hidup berdampingan, terutama pada peristiwa ketika kaum muslimin bekerja sama dengan kaum Frank yang datang menyerbu, sementara kalangan non-muslim akan punya alasan untuk mempertimbangkan dengan cermat warisan ideologi yang ditinggalkan perang salib di Timur Dekat. Ulasan ini tidak secara khusus dimaksudkan untuk menjadi kajian yang menyentuh ke akar persoalan, orisinal, atau komprehensif. Sebaliknya, ulasan ini berusaha untuk menghadirkan sejumlah gagasan dan tema untuk mereka yang ingin mencari topik yang menarik ini dengan lebih mendalam. Setelah semakin jelas memahami bahwa ada pihak yang diabaikan dalam pembahasan tentang peristiwa tersebut. Dalam satu hal, ulasan ini tidak memerlukan pembenaran. Telah banyak ulasan populer tentang perang salib yang ditulis oleh sudut pandang barat, sehingga karya baru yang menyoroti perang salib dari sudut pandang umat Islam yang jumlahnya sangat sedikit akan menjadi pelengkap yang baik bagi pengetahuan kita mengenai masalah tersebut. Di Inggris, popularitas serial televisi Crusader karya Terry Jones pada awal tahun 1990-an dan bukunya tentang perang salib yang di dalamnya dia menekankan kepada khalayak ramai bahwa betapa tingginya peradaban Islam saat perang salib berlangsung. Ini semua menunjukkan minat yang sangat besar mengenai masalah ini. Banyak perspektif berbeda, tapi saling melengkapi yang sama-sama memberikan sorotan baru mengenai kejadian perang salib. Pada tingkat yang mendasar, kisah politik dan militer perlu diceritakan. Ideologi dan motivasi kedua pihak harus dipelajari. Interaksi sosial, ekonomi antara tentara salib dan umat Islam juga memberikan lebih banyak nuansa pengetahuan tentang realitas kehidupan di kawasan Mediterania Timur pada abad ke-12 dan ke-13. Yang tidak kalah pentingnya, tentu mungkin menjadi tema yang paling penting dari semuanya adalah bentuk peperangan pada periode itu. Karena kedatangan tentara salib ke wilayah umat Islam melibatkan perang yang mula-mula mereka menangkan, namun kemudian mereka kalah. Ini tentu saja penting agar sejarah Islam, atau dalam konteks ini semua bentuk sejarah lainnya, tidak dilihat hanya dari perspektif Barat. Bahkan para orientalis yang menguasai bahasa Arab dan memiliki pengetahuan tentang agama Islam seringkali dikritik di masa lalu karena memiliki agenda kolonialisasi dan karena tidak mampu menghadirkan pandangan-pandangan masyarakat asli Timur Tengah dengan jujur. Dengan demikian, mungkin sebaiknya penulisan tentang perang salib dari sudut pandang Islam harus seluruhnya dilakukan oleh sarjana muslim sendiri. Ini tentu saja merupakan pandangan yang wajar. Fakta bahwa ulasan ini merupakan karya sarjana barat secara langsung tidak menunjukkan adanya pertentangan dengan pandangan tersebut. Namun, tidak banyak buku tentang perang salib yang ditulis dari sudut pandang Islam oleh sarjana muslim kontemporer sendiri yang mendapat pengakuan secara internasional. Yang menyedihkan, sejarawan terbaik muslim sekalipun bila ada mengambil spesialisasi di bidang lain. Namun, seperti halnya sejarah Barat Kristen, sangat penting untuk dipelajari dan ditulis oleh sejarawan non-Barat, juga akan sangat bermanfaat bila sejarawan Barat menulis aspek-aspek sejarah Islam abad pertengahan. Demikian pendahuluan tentang perang salib. Sampai jumpa di ulasan-ulasan berikutnya.